Udah merekod? Woi, Damian senior. Halo brother. Kabar bang? Alhamdulillah Ya sehat Allah. walafiat. Teman-teman, kita sekarang ada di Lombok. Tapi saya mendatangkan orang yang paling senior di bidang apa ya? Hiburan, bisa dikatakan itu gak sih bang? Hiburan? Dagang. Bentar, kita jangan bahas dagangnya dulu. Oh belum. Bang Damian ini kan awalnya seorang penyiar. Ya betul sekali betul. Coba spill dulu, siarannya di mana aja di Lombok selama ini? Dulu saya sempat siaran di Jalan Gajah Mada. Nama radionya apa? Boleh disebut ini? Boleh. Dulu di JSP. JSP. Radio Show, terus diberikan kesempatan untuk hijrah ke CNL Radio Action. Gitu. Coba kita tes dulu, station call. Oke, 95.1 FM your CNR Radio Action. The power music station that you can trust. Gila, masih ingat. Oh udah ganti. Apa? Lombok's number one hits music station. Oke, coba nanti minta ininya ya, adlibnya ya. Biar kalau nanti dipanggil siaran lagi saya udah hafal gitu. Tapi tiba-tiba Damian akhirnya melipir ke bisnis. Ya, Tapi kan memang betul. bisnisnya F&B. Kalau saya di bidang pengalaman untuk kerja ya, saya itu lama di perhotelan. Hospitality industry. Wow. Jadi gitu. Jadi hampir 15 tahun lah di dunia perhotelan. Oke. Jadi kayak pas merantau itu banyak network yang saya bangun, ya kan, bangun network, jaringan, teman-teman. Nah akhirnya dalam perjalanannya ada sebuah bisnis yang menurut saya unik dan bagus. Nah jadi itu saya adaptasi, saya pelajari sampai akar-akarnya. Dan saya bawa ke Lombok dan di Lombok saya jadi pionir. Salah satunya dulu pernah main Vape Store. Betul. Ya kan sampai Damian punya channel YouTube sendiri. Betul sekali. Gila nih orang. Iya, Pokoknya iya. dia jago ngapa-ngapain. Itu tau gak bang? Iya. Yang paling seru tuh nanti bisa ngeluarin lubang-lubang. Iya. Itu vape trick namanya. Vape trick. Itu belajar berapa lama dulu? Kalau itu belajar yang penting rutin sih ya kan, tetap latihan. Kalau mau bisa langsung untuk pemula seminggu tapi itu mulutnya bucung terus. Dan pada akhirnya lu punya 7 cabang kalau nggak salah vape Ya, store sekitar dulu, itu, kan? ya. Terus tiba-tiba muncul vape store yang lain Betul. di luar Lombok, vape store Betul. Gila parah. Ya nggak heran sih ya, namanya dunia usaha, UMKM, bisnis. Itu saya pun bukan orang pertama yang buat toko vape, tapi alhamdulillah saya yang pertama di Lombok. Yes. Nah, jadi mungkin dilihat bisnis ini bagus sama orang, tanda kutip di sini orang ngelihat potensi bisnisnya juga oke, ya sah-sah aja ketika mereka mencontoh untuk buka toko vape lagi. Tapi ada rasa gak sih? Dia niru nih orang. Enggak, saya sih berpikir begini ya, semua jenis usaha apapun itu, semua bisa ditiru. Baik. Yang nggak bisa ditiru itu adalah pelayanannya. Hospitality. Karena kalau kita berbicara produk, terutama produk, kalau kita bicara vape itu kan produk udah jadi yang kita beli di distributor. Satu toko A dan toko B produknya sama, apa yang membedakan? Pelayanan pasti. Kalau masalah sarana kencang-kencangan modal aja, ya kan? Betul, tapi kalau masalah pelayanan itu nggak bisa dijiplak. Tapi selama lu main bisnis vape ini, kita kupas vape dulu ya. Iya. Karena yang gua paling kental di Kepala tuh vape store. Iya. Karena dulu gue herannya gedek banget. Ini Damian modalnya berapa sih? Anjing kenceng banget modalnya. Di toko A Damian Lombok Vape Store. Iya. Di jalan ini Lombok Vape Store. Ini orang modalnya dari mana sih, orang kaya lu bang? Amin ya Allah, amin. Lu bangun ini modalnya berapa sih sebenarnya? Kalau dulu awal-awal perjuangan ya 2016 awal itu gua modal kurang dari 10 juta bro. 10 juta? Really bro? Really bro, kurang dari 10 juta. Ya Allah, untuk apa bohong? Jadi begini ya, kalau gua menganut sistem mempercayakan semua usaha itu dengan proses. Itu sistem gua. Walaupun gue punya modal gede, bisa bangun besar sekalian, yang instan itu cepet tumbang. Gue membangun Lombok Vape Store itu dengan modal di bawah 10 juta. Udah gitu waktu itu gue memanfaatkan network. Gitu loh bro. Ya kan, dulu kalau Ubay tahu banget tuh, Jadi gue itu numpang. Untuk 9 bulan pertama itu gue numpang di coffee shop temen gue. Gitu loh, ya kan, sambil 9 bulan gua numpang, gua manfaatkan medsos, rangkul lagi teman-teman network, komunitas terutama ya.
Jadi dalam perjalanan 9 bulan itu market gue udah kebangun. Ya kan, market udah kebangun. Nah, kita berbicara income juga udah mulai bagus. Sampai akhirnya 9 bulan gue numpang di teman itu gue pamit. Ya kan, gue bilang sama teman gue, izin gue mau buka sendiri. Terima kasih untuk 9 bulannya. Udah, akhirnya Lombok Vape Store pindah pertama kali independen, berdiri sendiri tanpa numpang ya. Yes. Itu di belakang Mataram Mall. Tempat gue pertama beli vape. Dan itu di belakang Mataram Mall itu gue bener-bener all out bro. Dalam artian dari sisi durasi jualan, terus udah gitu pola pikir, terus pokoknya semua gue curahin di sana. Sebentar bang, kopi orang mana cuy? Kopi ngomong kering cuy. Astagfirullahaladzim, kopinya dulu. Ntar gue kontak anak-anak bawa rombongnya ke sini. Tapi bang gini bang, Iya. kita bicara vape store ya, which mean vape ini kan sebenarnya uap. Oke. Lu jujur sama gue, vape ini bahaya nggak sih menurut jurnal kesehatan? Kalau menurut beberapa jurnal kesehatan, dibilang bahaya itu tidak 100% tidak berbahaya, ya kan? Tapi kalau kita membandingkan faktor pembedanya, ini kan sebenarnya vape ini dibuat untuk mengedukasi orang yang kecanduan Rokok. tembakau, ya kan? Kecanduan rokok atau tembakau. Nah, jadi metode vaping ini apa ya istilahnya ya? Mereka itu membuat teknologi lebih daripada rokok, mending kamu nge-vape. Walaupun ini tidak 100% sehat, ya kan? Tapi minimal tidak separah rokok. Seperti itu. Dari sisi penghabisan juga orang ada yang komen, mending gue nge-vape aja lebih hemat. Ya, beberapa orang bilang beberapa gitu. orang ya. Kalau beberapa orang bilang gini, gue kalau boker, nge-vape gak enak bro. Betul. Enakan rokok, gak gigit. Gak dapet ya kan? Bener gak dapet. Iya. Gue coba makan rujak nih bang. Iya. Boker kan? Iya. Pakai vape. Nggak gigit. Yang nggak nemu di rokok itu nggak ada di vape. Ya, betul. Iya, ada beberapa yang kayak begitu. Cuman balik lagi ke habit akhirnya. Ya kalau dia udah terbiasa, ya dia lebih baik milih vape. Karena di vape pun itu kalau dalam ruangan, ya kita berbicara efeknya ya. Kalau kalian ngerokok dalam ruangan pasti ya you know ya. Ya baunya kayak gimana. Nah, kalau vape dalam ruangan masih oke lah. Masih oke. Betul. Bang, tadi lu sempat mention sedikit kita bahas, kita flashback masalah lu bangun bisnis vape store itu dari less than 10 million. Betul. Menurut beberapa orang tuh nggak mungkin bro. Nah itu dia. Bagaimana lu bisa bangun bisnis besar sampai 5 cabang dengan modal less than 10 million? Menurut orang-orang yang nggak sampai otaknya Iya. pasti lu dibantah dong. Ya artinya kalau mereka membantah berarti mereka nggak melalui proses bro. Gitu aja. Karena gue percaya banget yang namanya proses. Contoh, gue di bawah 10 juta dapat apa sih? Ya kan, berapa produk sih yang gue dapat? Tapi gue maksimalin. Ya kan, karena waktu itu orang yang paham banget tentang vape ini tidak banyak. Dan orang yang mau bergerak untuk di retail vape ini tidak banyak. Jadi artinya itu yang gue manfaatin. Jadi teman-teman deket dulu gue suruh cobain. Kalau cocok silahkan beli. Dan itu modelnya gue PO waktu itu bro. Ya kan? Ini yang orang gak paham. Nah ada konsep betul PO, waktu bayar itu. dulu, barang ntar datang belakang. Bahkan dia DP dulu, tanda jadi deh gitu kan. Tanda jadi seperti itu. Nah jadi waktu gue bangun industri vape di Lombok pun ya gue dengan modal bismillah dan kurang dari 10 juta itu gitu kan. Nah tapi itu tadi selain modal, niat, terus udah gitu konsisten, network juga penting, sangat penting. Kenapa? Kalau kalian bermain individu ya kan kalian akan lama berproses. Yang gua manfaatkan itu adalah komunitas gitu loh. Makanya sampai sekarang gua itu aktif di komunitas ya begitu. Itu mau sebut deh bola, motor jangan tanya. Ya kan? Semua ada Damian di sini. Iya, artinya kenapa? Gua melihat sebuah potensi komunitas itu ketika di manage dengan baik dia bisa besar. Dia bisa besar. Contoh ya, gua studi banding waktu masih di Surabaya sama teman-teman bonek. Bondo Nekat, ya kan, fansnya Persebaya. Betul. Itu mereka sampai punya korwil di tiap kecamatan. Korwil, udah kayak ormas aja. Bener bro, jadi lu bayangin ya ketika Persebaya away, ya kan, itu mereka udah kayak transmigrasi. Iya, memenuhi stadion. Pindah, misalnya dia main di Kediri nih ya kan, dia ada korlap, ya kan. Yuk
gelombang pertama 3.000 orang jalan, ya kan. Gelombang kedua tunggu jeda 5 jam dulu nih biar yang mereka agak jauh, ya kan. Baru gelombang kedua 2.000 atau 3.000 orang jalan. Nah dari situ gue belajar, ya kan. Ketika kita punya usaha memanfaatkan, sekali lagi ya, memanfaatkan sebuah komunitas, itu percepatan untuk scale up lebih cepat. Yes. Untuk naik ke scale up itu lebih cepat. Berarti lu mendapatkan satu jalan melalui komunitas untuk scale up. Betul. Tapi artinya begini, relevan nggak produkmu dengan komunitas itu? Gitu loh. Sekarang kamu jual pupuk, tapi kamu support komunitas bola. Ya mohon maaf nih, ya kan. Emang kamu mau pupuk mental dan bakat? Enggak kan? Nah, jadi kayak begitu. Contoh kayak saya. Kayak kopi ini kan universal. Kebutuhan. Jadi gua support anak-anak bola masih masuk. Ya ketika dia sebelum main atau sesudah main, karena ada jurnalnya bahwa mengkonsumsi kopi habis atau sebelum olahraga itu baik dengan kadar tertentu. Ya kan, itu yang pertama. Terus gua rangkul anak-anak motor, ya kan. Komunitas motor yang mau touring, yuk ngopi dulu sebelum San Mori, ya kan. Kayak gitu. Tapi hebatnya pada akhirnya kan lu sekarang juga merambah ke bisnis kopi. Iya, betul. Gue sebut kopling. Iya, Kopi betul. keliling. Asik. Dan lagi-lagi ente yang pertama kali bawa ke sini. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya manfaat kita bergaul di luar pulau itu sebenarnya untuk mencari ide juga gak sih menurut lo? Nah, jadi begini, kalau gua sebenarnya main keluar daerah itu refreshing, terus sightseeing, ya kan. Jadi contoh, misalnya gua main ke Bandung, apa sih yang unik di Bandung? Kan biasanya kita ngelihat sebuah pariwisata atau keunikan daerah lain yang tidak ada di daerah kita, ya kan? Lah contoh, waktu awal-awal kemarin kan tidak ada kopi gerobakan ini sekitar setahun yang lalu di Lombok. Nggak ada sama sekali kan. Jadi fenomena itu sebenarnya bukan barang baru gitu kan. Cuman kitanya aja yang mungkin ketinggalan. Nah, mungkin. Nah, artinya begini. Konsep dari yang gue bahas barusan itu adalah kepada mindset dari orang lokal, warga lokalnya. Ya kan, berani nggak mereka bermain untuk hal-hal yang tanda kutip baru di daerahnya, kayak begitu. Kadang kan orang, jangan deh jauh-jauh ya kan, kalian mau buka toko apa gitu kan pasti ketakutan terbesar adalah pecok, jalan apa enggak nih bisnis? Jalan apa enggak, gitu loh. Itu sebenarnya ketakutan semua para pengusaha. Untuk memulai. Ya, ini akan berhasil atau tidak. Tapi lu kan memulainya, artinya kan lu punya mental yang sangat bagus sehingga lu berani bawa itu ide ke Lombok sehingga lu pionir di sini. Dan pada akhirnya kopling ditiru dan semua orang mulai melakukan yang sama. Betul. Itu poinnya gitu loh. Ya, jadi kalau saya sih ngelihatnya begini ya. Sebenarnya untuk area NTB Lombok ya terutama ya, ini kan pusat perekonomian, pusat pemerintahan juga ya kan. Jadi sebenarnya kesempatan untuk semua jenis usaha baru itu terbuka lebar. Ya kan? Terlepas dari apapun itu ya, jenis usahanya F&B, fashion atau yang lain. Kembali ke personalnya, berani atau tidak mengambil resiko itu gitu loh. Kalau saya pribadi memang saya buat data dulu kemarin, Bro. Saya buat data ya kan, mana jadi dulu sebelum kopi ini, saya tuh punya ada dua calon usaha lah. Calon? Ya jenis, kandidat bisnis ya kan. Nah jadi saya itu waktu kemarin sebelum kopi ini rencana mau main thrifting. Oke, ya kan? Bal-balan. Dan itu network saya sudah sampai luar negeri. Network loh ya, yang tempat ngambil barangnya apa semua udah punya. Cuman setelah saya analisa ya kan, dari kedua jenis calon usaha ini yang paling memungkinkan untuk cepat repeat order kopi daripada kaos tadi, daripada thrifting gitu loh. Kalau thrifting mungkin Reja beli baju sekali, bulan depan baru beli lagi. Benar. Tapi kalau kopi ya kan daily, Bro. Berarti di situ lu lihat peluangnya ada repeat order yang besar lah bahasanya gitu. Kopinya mana dulu? Kopinya lihat video juga, terus record nggak video? Iya. Aman ya, oke. Akhirnya Bang, ketemulah ide kopling dan bawa dengan value orang bisa repeat order terus menerus ya kan. Dan ini bakal jadi seru. Lu pernah nggak membayangkan ini bakal ditiru sama orang-orang? Jadi begini. Kebayang dulu nggak lu? Kalau kebayang pasti kebayang. Karena kenapa? Waktu itu kan gue udah punya ilmu di vape kan. Jadi ketika gue pionir di vape,
rame, cuannya bagus, kemungkinan untuk ditiru itu pasti ada. Nah, apalagi bisnis kopi kayak begini, ya kan? Jadi gue udah nggak khawatir ketika bisnis gue ini ditiru atau dijiplak, gitu kan. Tapi ya itu tadi poinnya, dari semua bisnis yang gue jalanin, resiko positif negatifnya itu pasti ada, ya kan. Resiko ditiru jelas ada, cuman gue sih nggak ambil pusing ya. Karena dulu di awal pas gue ikutin Bang, karena kan gue lihat nih kan, nah ini pasti bener kan rilis kan. Iya. Dulu awal-awal niat opini gue itu adalah lu akan jual franchise dulu. Iya. Lu siapin rombong buat orang-orang sama bahan baku, ya kan. Mereka beli franchise ya udah mereka jualan. Ternyata enggak ya? Awalnya begini bro. Jadi awalnya itu sebenarnya gue pengen independen. Punya sendiri gitu kan. Punya sendiri, cuman pada perkembangannya gue ngelihat potensinya luar biasa. Ya kan, potensinya luar biasa. Sambilan Bang. Kalau gua mau nunggu modal lagi, gua kehilangan momen nih bro. Momennya yang hilang. Akhirnya setelah gua diskusi dengan beberapa pakar, ya kan. Serius, gua sampai diskusi sama beberapa pakar, dan pakar-pakar ini menyarankan kamu buka program atau metode franchise aja untuk scale up. Itu lebih cepat dan lebih logis. Dia bilang kayak begitu kan. Kalau untuk mau percepatan ya kan. Percepatan. Tapi memang secara profit income itu akan terbagi antara kamu dan mitra ya kan dengan franchiser. Sampai akhirnya kita runding. Ya udahlah daripada ini kemakan waktu ya kan. Ayo kita buat program kita buat konsep franchise. Yang alhamdulillah franchiser 20 franchiser pertama saya itu adalah customer sendiri. 20. Yang pertama, 20 pertama. Ini otak gue Bang langsung jalan. Lu dapat income dari 20 rombong itu berarti berapa? Ya udahlah off the record nanti lah. Gampang itu. Gila, Cok. 20 orang pertama ada. 20 ya. Beli franchise dan itu masih di bawah 50 waktu itu. 50 apa? 50 juta. Per unit, per mitra. Ya. The hell, man. Iya. Karena gini, di gimana, Instagram sponsor, gue lihat harga franchise itu rata-rata 6 juta, 9 juta, 50 juta. 50. Ada yang beli. Banyak. Easy money. Banyak yang beli dan lebih banyak yang ngantri. What, man? Really? Kalau mau nanti Reza saya kirimin proposalnya ya. Biar dibaca-baca. Ya buat kalian yang nonton, ingat DM kopling aja. Ini parah sih sampai 20 pertama yang 20 pertama itu customer. Itu customer. Terus sekarang berapa rombongnya? Total sih yang sudah beredar dan akan beredar yang lagi dibuat itu sekitar 65. Alhamdulillah. Damian. Lever. Sekarang gini. Sebentar. Kok pada diem sih? Kok pada diem? Entar. Artinya gini loh, otaknya dia ini udah beda, men. Dia tuh sudah menggunakan leverage-nya banyak banget. Dia punya faktor pengkali masalahnya. Iya. Di saat orang-orang hanya menukarkan waktunya 9 jam hanya untuk 100.000 sehari. Alhamdulillah. Lu membuat pengkali, bro. Alhamdulillah. Nih, sejak kapan lu sadar akan leverage ini maksud gue? Sejak 2 bulan pertama kopling berjalan. Shit. Karena kenapa gue bisa bilang 2 bulan berjalan, gue udah lihat potensinya seperti apa. Itu gue turun langsung bro. Gila, ibarat ini nih, ibarat orang punya tandon air, dia punya kerannya 60 bro. nih nggak salah kan gue undangin lo besok mentoring offline di Rota Kopi ya. Nih orangnya datang, harus datang. Bang, gila sih, nggak kebayang 60 yang akan beredar, 60. 65. Yang lagi proses pengerjaan ini lagi 4. Oke, kendala lu apa? Kendala SDM sih pada dasarnya. SDM aja. Emang kenapa sih dan SDM kita kok SDM itu sebenarnya kalau untuk kopling ya kan simple banget. Tidak membutuhkan gelar yang terlalu panjang lah ya. Pokoknya intinya dia niat kerja. Kalau dari perusahaan saya sendiri kita udah punya pakem. Udah ada PT berarti nih? CV, baru CV. Okay. Alhamdulillah. Biar payung hukumnya jelas. Itu aja sih ya kan. Kalaupun PT besok ketika kami sudah IPO. Amin. Ya kan, amin. Gitu tidak mungkin kan. Nothing impossible lah.
Gitu loh. Karena kenapa? Saya pribadi punya ambisi salah satu UMKM dari NTB, asli putra daerah NTB bisa go nasional itu kopling. Berarti lu punya kopling di luar dong? Ada, di Malang sama Bali. Di Malang sama Bali. Terus ini lagi prospek di Mojokerto. Jogja, Solo, Jakarta, Lampung, Medan, itu kita lagi prospek. Begitu teman-teman. Gila. Ini dia nggak bercanda kan Damian ya? Enggak dong. Kalau kamu main ke Malang kita ada tuh 5 unit di Malang. 5 unit. Besok nih yang running tanggal 25 itu 5 unit juga di Denpasar, Bali. Berarti lu udah setup manajemennya udah bener-bener smooth. Alhamdulillah. Semua, Alhamdulillah. Ya. Goals lu ke depan apa dengan kopling ini? Kalau goals gue ya itu tadi, kalau bisa gue main di nasional, kenapa tidak gue main internasional? Udahlah, itu yang paling logis. Karena gini bro, jujur ya, ada yang underestimate loh sama kopi keliling ini. Oh ya? Belum kenal gua. Belum ngobrol sama gua. Saya jadi gini. Ini kan biasanya paling bentar lagu sepi. Kan gini, barang harganya cuma 10.000 bro. Betul. Iya kan? Betul. Dan dia menjamur. Di mana-mana ada. Betul. Jadi ketika sesuatu barang tuh berjamuran di sana sini, value-nya hilang, eksklusif itu hilang. Ya. Nah, lu gimana nanggepinnya? Banyak sih kalau gua konsepnya ya. Kalau strategi market gua itu pertama, yang paling utama gua bangun adalah branding. Branding dulu. Brand awareness. Yes. Exposure dari branding gua harus seluas mungkin. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kualitas produk. Bener dong, bener kata kamu bro, ya kan? Kompetitor nih udah gila-gilaan nih di Mataram ya. Dari yang 10.000 sekarang ada yang 9.000. No problem. 7.000, 6.000 ada bro. Goceng ada, 5.000 ada. Tapi balik lagi, kualitas rasanya sesuai atau tidak. Gitu loh. Kalau gua pribadi, gua setting harga, ya kan, itu yang paling affordable. Yang paling terjangkau sama masyarakat menengah ke bawah. Baik. Ya kan, karena marketnya kopi keliling ini jelas bukan menengah ke atas. Betul. Ya kan? Nah, satu, dari harga 8.000 sampai 15.000 itu masih terjangkau. Masih oke lah. Masih oke. Itu yang pertama dari setting harga. Dan yang kedua, yang paling utama kualitas produk. Kualitas produk. Ya kan? Makanya alhamdulillah kalau kalian main terutama di Majapahit nih, di depan PUPR, itu kan pusat pertempurannya kopi keliling tuh. Serius. Lu tongkrongin deh dari jam 10 pagi sampai jam 2 deh, jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, kopi gerobakan mana yang parkiran customernya paling rame? Paling rame. Oke. Bukan gue ya, gue nggak mau ngomong nih, ya kan nanti sombong kesannya ya kan. Kalian buktiin. Survei sendiri. Betul. Okay. Karena kenapa? Di PUPR itu data dari yang gua pegang, ya kan, dari tim lapangan gua pegang, itu kalau kita total sama semua kompetitor, di satu titik itu aja bisa 1.500 gelas. What the hell, man? Per hari. Sebentar. Lu dari semua ya, bukan dari kopling doang ya. Iya, ditotalin. Ada transaksi sekitar 1.500 gelas. 500 gelas. Artinya kalau lu bagi kan berapa persennya ke kopling, pelanggan kopling. Betul. Gue sempat minum kopi lu bang, kalau nggak salah ada yang brown sugar ya? Ada gula aren. Gula aren itu ya, kayaknya yang best seller punya. Best seller parah. Iya benar. Dalam sehari itu kita produksi untuk gula aren doang itu sekitar 2.500 gelas. 2.000. Itu Mataram Lobar ya, Mataram Lobar. Data loh bro, data ini. Dia anggap aja keuntungannya segelas 1.000 bro. Anggap 1.000 per gelas. Lu kali dah. Per hari. Iya per hari. 1.000 lu kali 2.500 berapa ya? Gak. Kaliin gak? Tolong. Ayo keluarin. Kita hitung uang kecil dulu nih. Keluarin kalkulatornya. 1.000 dikali 2.500. Nah. 2.500. 2.500 cup. Lu kali 1.000. Demian. Itu Mataram Lobar ya. Itu Mataram Lobar. Ini gua kasih tahu nih ya. Ini kan nggak kelihatan di kamera ya. Iya. Gua dapat sekian per gelas. Oke. Gua totalin dengan semua produksian gua. Iya. Itu kali let's say What? Daily. What? How much is that? Sorry. Jangan. Sehari. Ini dari margin doang lo kasih dulu. Iya, itu paling rendah. Ini dari margin doang. Paling rendah.
kali 25 hari deh. Iya. What the hell, man? Jangan 30 hari. Kan ke gua ada hari libur dong. Gila, Damian. Ya. Oke, jelas ya. Itu Gak, gue punya mobil di garis ada 35. Gitu. Alhamdulillah. Bukan gak bersyukur ya bro ya? Sangat bersyukur ternyata banget. Bener banget bro. Jalan itu menentukan orang percepatan ya, jalan. Ada betul. jalan percepatan, ada jalan. Kadang ada gedenya doang, tapi kembali lagi ke hasil akhir. Betul. Ini Eksekusi sih sebenarnya. Ini banget sih bro. Enggak, kalau gue ngelihat ini bukan jenius. Ini konsisten. Jenius itu mungkin di data ya. Ya kan? Konsisten deh. Ketika kamu melihat peluang ini bagus, ya kan? Jangan cepat berpuas diri, bro. Gitu loh. Saya lihat angka itu, kepikiran. Saya nyesel saya lihat ya. Bang, serius ini. Akhirnya kayak gue termotivasi kayak, iya sih, memang kalau orang udah punya leverage sampai pangkalnya sebanyak itu, ya kan, asik juga. Karena pangkali gue juga cuma 35 unit, bro. Lu kan pangkalinya bukan lagi udah ribuan. Alhamdulillah. Kayak saham tuh gak sih? Iya. Katakan lu beli saham receh lah kan. Iya. Tapi ketika lu punya 10.000 lembar, 10.000 lot. Iya. Kan iya, betul. itu enak banget ini sama konsepnya. Kurang lebih sama. Nah, jadi gini, bro. Kita berbicara quantity pada akhirnya. Ya kan? Akhirnya ketika kamu punya produk yang bagus, terus kualitasnya juga berani bersaing, dan tanda kutip lagi harga terjangkau, kamu tinggal setting marketmu yang mana. Balik lagi nih, ini ilmu ya teman-teman ya. Indonesia 8%-nya itu menengah ke atas, which is ya kan yang mainannya coffee shop mungkin, restoran, warung-warung mewah kayak gitu. Itu 8% bro. Saya memposisionkan kopling ini di sisanya, which is menengah ke bawah. Yang artinya 92% market saya bro. Gitu loh. Ya kan? Ngapain saya tempur sama Fore, sama Point, sama Starbucks. You have your own class bro. Kamu punya kelas masing-masing. Saya kelasnya menengah ke bawah. Kelasnya akar rumput aja kelasnya. Cukup. Demi Allah cukup. Begitu loh. Ya iyalah cukup, angkanya segitu bro. Iya. Cukup gitu loh. Ya kan? Gitu brother. Itu gini ya, hitungan tolol gua ya. Gua main data BPS Kota Mataram, warga Kota Mataram 2023 itu hampir 600.000 orang. Data BPS, which is ketika masuk data dia udah punya KTP dong. Betul. Yang artinya udah cukup dewasa. Dari 600.000 orang, gue langsung punya target minimal nih dari 600.000, 10.000-nya aja konsum kopling 1 gelas sehari. Cocok. Make sense dong. Ketemu angka itu. Iya dong. Nah itu yang tidak mungkin yang mungkin belum terbaca sama kompetitor. They just selling. Ya saya cuma jualan. Nah no problem. Artinya begini, ilmu ini penting. Ya kan, saya enggak akan bawa mati ilmu ini. Ketika ilmu ini bisa diserap, ya kan, berapa amal ibadah saya? Betul enggak? Saya enggak pelit ilmu bro. Tapi saya balikin ke mereka yang sudah tahu ilmunya. Kalian berani action atau tidak? Itu poinnya sebenarnya. Bukan masalah ilmu. Ilmu tuh kamu pergi nih ke Gramet. Full sama ilmu di sana. Ya kan? Pertanyaannya ketika kamu punya ilmu, kamu berani action atau tidak? Udah. Benar. Itu aja bro, ya kan? Kalau masalah rahasia dapur ini paling transparan bisnis F&B bro. Kopi, ya kan? Ada kopi, ada gula, ada ini, ya kan? Kamu buat, sudah jadi produk, kamu berani enggak action memperkenalkan produkmu ini? Itu poinnya. Action untuk melakukan juga sih sebenarnya. Iya dong. Tapi gini bro, masalah terbesar kita, jangan sampai produk kamu itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Gitu loh. Itu ide namanya. Iya dong, ya kan. Itu fungsinya. Makanya entrepreneur itu next level of businessman. Tapi bro gini, lu tuh gak masalah terbesar anak-anak muda kita itu terlalu banyak teori, tapi tidak action. Oke. Itu yang gue temuin. Ya. Sebenarnya begini ya teman-teman. Kalau dari saya pribadi, mereka punya semangat aja itu sebenarnya udah bagus semangat, pengen mencoba. Cuman sekarang gini, wadah mereka untuk
menunjukkan kreasi mereka, produk mereka, itu yang kurang. Jujur bro, saya sampai kepikiran, ini mungkin imajinasi liar saya ya. 2029 saya harus jadi DPR RI. Amin. Ini imajinasi liar ya, sekali lagi ya, imajinasi liar. Iya dong, bebas ya kan. Ketika saya punya power di pemerintah pusat, saya balik ke NTB, saya buatin event. Mana nih adik-adik saya yang punya UMKM, mau dia produk, jasa, apapun, ayo kita buat UMKM festival. Karena saya punya power, ya kan. Tinggal saya gedor NTB 1, ya kan. Pak Gub, ayo bangunkan entrepreneur muda NTB. Kita buatin ajang yang benar-benar bergengsi. Undang investor dari luar. Karena saya punya power. Tapi sekarang kan saya cuma dagang kopi, bos. Tapi gini bro, gitu loh. Menurut lu sekarang gimana pemerintah kita terhadap UMKM? Nah ini yang belum gue telusuri lebih dalam. Yeah. Yang kalau gue lihat, ya mungkin mudahan saya salah. Pemerintah kita belum aware, belum maksimal merangkul UMKM. Belum aware. Dalam artian aware ini dia tahu nih ada potensi kopi keliling. Nggak mungkin selevel Mami Iqbal nggak ngelihat dagang-dagang ini berkeliaran. Ya kan? Logika saya ketika dia lihat, oh ini bisa menyerap tenaga kerja nih, ya kan? Kenapa tidak? Yuk kita regulasi. Yes. Karena selama ini yang di lapangan terjadi kucing-kucingan dengan Pol PP. Pak Iqbal, tolong. Ya kan? Gitu loh. Artinya kami itu, gini loh teman-teman. Kalau saya dari kacamata saya, apa bedanya kopling ini, kopi keliling ini dengan bakwan, dengan bakso? Apa bedanya? Gak ada. Apalagi dengan mobil parkir yang berjam-jam. Apa bedanya? Secara dimensi mobil lebih besar. Betul. Ya kan, secara dimensi, ya kan. Kalau memang kami ini mengganggu, ya kan, mengganggu tanda kutip, ayo regulasi kami Pak. Betul. Kasih kami aturan. Berarti sekarang nggak ada? Belum, bukan nggak ada, belum. Betul. Jadi. Tapi dikejar. Bukan dikejar sih, dalam artian dihimbau lah. Dihimbau. Tapi sedikit tidak kan ya, you know lah ya. Ya. Namanya, Dek jangan jualan di sini, kain. Ya, you know lah seperti. Nah, artinya begini. Kalau pemerintah aware, ya kan, UMKM baru, jenis baru, metode baru ini jangan dikerasin gitu loh. Ayo kita cari solusinya, kita duduk bareng. Apa sih masalah kalian di lapangan? Itu aja poinnya. Pak, masalah kami di sini. Ayo Pak, bantu kami cari solusi. Karena apa? Dengan mereka jualan kopi keliling kayak begini, berapa mulut yang bisa makan? Berapa perut yang bisa terisi? Gitu loh. Pak Iqbal, ya kan? tolong diatensi Pak Iqbal. Ini tolong Pak, harus segera Anda atensi. Anda sebagai NTB 1 harus memikirkan mereka para entrepreneur ya. Untuk mencari regulasi baru. Serius. Agar tidak ada yang bermasalah di lapangan. Serius. Artinya siapa sih yang enggak pengen kotanya maju, bersih, apalagi tanda kutip di sini cerdas bahasanya, ya kan? Coba contoh Kota Bandung. Saya main ke Bandung. Tepuk tangan, Bro. Anak-anak mudanya itu difasilitasin. Iya. Contoh komunitas mural. Komunitas hantu di Asia Afrika. Ya kayak begitu. Jangan deh, kalau komunitas hantu kan lebih spesifik ya. Mural nih, yang arti kalau hantu kan kostum kan. Nah kalau mural nih benar-benar menghias tembok. Vandal, tapi yang diarahkan, ya kan. Jadi mereka dikumpulin, kalian maunya apa? Pak, kami butuh wadah nih untuk ini. Mereka dikasih space. Ayo gambar di gedung ini, gambar di ini, temanya kayak begini. Enak gitu loh, dan mereka sebagai punya bakat dan komunitas merasa, wah saya dikasih jalan nih sama pejabat, ya kan, makin berkembang. Gitu maksud saya, ya kan. Kita di NTB cerdas-cerdas sebenarnya. Serius. Cocok jadi DPR. Contoh ya. Cocok. Mami Iqbal, ini salah satu putra daerah yang cerdas. Ya kan, bisa sampai jadi duta besar Turki. Cerdas, cuman ya ayolah Pak, regenerasi lah Pak, gitu loh. Ya kan, Bapak sekarang udah NTB 1 nih Pak. Pak, ingat rumah saya Pak. Jangan Bapak doang yang pinter, ya kan. Mau gitu dong semuanya. Iya, semua bisa. Oke, gitu. Bang, pada akhirnya nanti lu dengan ide brilian lu bisa berkembang di kopling dan caur lah ya, caur habis. Amin ya Allah, amin. Bisnis lain yang sedang lu pikirkan? Banyak. Cuman ya itu tadi ya, gua jujur, gua harus autopilot dulu. Oh gitu.
kopling ini karena dari kantor, dari perusahaan saya memang PR kita tahun ini harus punya 250 gerobak. 250 gerobak, lu kaliin dah. Karena gini, kekhawatiran gue satu, gue bukan gimana ya, sebenarnya nggak harus dipikir, tapi harus di aware juga kan. Iya. Lu inget ST kan? Betul. Mana sekarang ST? Sekarang gini, ya. Gue balikin lagi, konsepnya apa? Gerobak depan Alfamart. Moving apa tidak? Nah, itu konsep nunggu bola. I see. Serius bro. Iya, beda konsep. Beda konsep brother. Beda konsep, beda rezeki, bener Pak. Gitu loh. Ketika kamu tahu potensi usahamu seperti apa, kamu udah punya roadmapnya. Contoh, sekarang saya buka lapak nih. Lapak saya nggak bisa kemana-mana bro. Saya hanya akan berkutat bagaimana mendatangkan pembeli ke tempat saya. Yes. Itu kalau ngelapak. Tapi ketika kamu berbicara mobile, oh di sana ada orang nonton bola nih. Gerak. Gas ke sana. Oh di sana ada nonton konser dong. Ada event. Iya, gas. gerak. Udah selesai. Jemput bola gitu. Terlepas nanti laku atau tidak, balik lagi ke produk dan brand awareness. Lu kan kenal banyak orang IO kan? Alhamdulillah. Berarti ketika lu minta informasi, bro ada acara apa di mana biar gue merapat gitu. Nah, di situ brand position. Ya, saya enggak perlu nyari event. Event nyari saya, bro. Karena kenapa? Good quality will find their loyalis. Yes. Kualitas produk yang bagus akan menemukan loyalisnya sendiri. Contoh, ya kan? Kenapa kalian pakai Adidas? Kenapa tidak Nike? Ya kan? Kenapa kalian pakai Honda, tidak Suzuki? Iya kan? Nah, itu poinnya dari kontrol kualitas produk. Mereka punya loyalis masing-masing. Punya loyalis masing-masing gitu loh. Itu ilmu itu guys, ya. Ilmu. Ini udah menit berapa nih? Menit berapa coba cek? Udah di video itu lihat menit berapa? 33 menit. Gak kerasa. Tadi dia nanya kan, kita ngobrol berapa lama bang? Aman. Ilmu banget sih. Aman. Gitu loh. Artinya gini, berapa banyak orang seperti Damian? Nah. Jangan beres bro. Berapa banyak orang seperti elu yang punya pemikiran visioner, terus penuh dengan ide, gagasan. Sebenarnya gini ya, out of the box. Sebenarnya banyak, cuman kita masih single fighter semua. Nah jadi lewat momen ini ya kan, gua balikin nih PR buat podcast ini, kumpulin semua individu-individu yang entrepreneur yang berkualitas, kumpulin jadi satu. Kalian buatin wadah untuk brainstorming bareng. PR. Karena kenapa? Gue mungkin dari F&B, ya kan? Mungkin ada yang dari bidang lain. Banyak bro. Cuman kita belum ketemu wadah. Gitu boleh jujur gak Gah? Ini podcast terbaik saya ngobrol sama narasumber. Demi Allah gak bohong. No man. Luar biasa. No man, ini saya belajar bro. Iya. Bukan gimana ya, karena Damian kan seorang penyiar masalahnya gitu kan. Jadi karena gini bro, ketika kita ngobrol nanya kan udah narasumber tuh hanya sempat menjawab, dia tidak mengembangkan obrolannya. Kan gue kaku kan, ya udah sih, kan mesti ini. Wah ini baru namanya podcast raksi kalau bahasa Arabnya. Jadi gini teman-teman ya kan, di Lombok ini balik lagi ya ke materi kita yang tadi. Ketika kita berbicara orang-orang cerdas, banyak kita SDM kita nggak kalah cerdas sama Jawa, nggak kalah cerdas sama Bali. Cuman wadah kita belum ada. Ketika kita punya wadah, misalnya you jago apa, ini jago apa, yuk kita duduk bareng. Kita buat satu komunitas entrepreneur muda misalnya ya kan dengan momen ini. Udah kita buat notulen ya kan, Kemenkumham kan ya kan. Di PT kan lah. Jangan PT, CV. CV dulu. Ya kan CV. Kita langsung tembak beberapa anggota dewan, Pak. Ini Pak. Kita hearing. Itu fungsinya mereka kita pilih. Betul. Ya kan, ayo Pak, ini kita ada entrepreneur. Saya yang main kopi, ini yang main roti mungkin, ini yang main teh, ini yang main tembakau, ini yang main macem. Kita kumpulin. Nah dari itulah kita bisa hearing, Pak kami butuh. Gitu loh Pak, ayo Pak. Ya rangkul kami Pak, gitu loh. Karena balik lagi nih, ujung-ujungnya kan perut. Ujung-ujungnya kan orang cari makan, ujung-ujungnya pekerja. Kalau kita mau ambil contoh konkret nyata, kopling itu sudah bisa mempekerjakan hampir 180 orang. Gitu loh. Tapi kami kan belum dilirik. Ya kan? Ya kan, diajak ngobrol aja kagak gitu loh, ya kan? Ayo dong.
Regulasi kami. Padahal ada Menteri UMKM ya. Betul. Sedangkan saya, standar dari perusahaan saya, semua karyawan itu BPJS. Wih, Wajib. Walaupun kelas 3. Wajib. Ya kan, karena ada guaranteed. Ketika mereka bekerja, ada tanda kutip hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang cover. Sakit di jalan, tabrakan. Yes. Itu siapa yang tanggung jawab? Itu memanusiakan manusia. Betul sekali. Kayak begitu. Lu tuh nggak apa? Isu gue sekarang ketika lu bicara 250 gerobak, bro. Artinya kan lu nggak perlu beli bahan baku dari orang, lu bisa buat perusahaan bahan baku. Jadi begini. Kopling belinya di amal lu. Jadi begini. Untuk memenuhi bahan baku yang saya pakai, iya kan? Saya itu harus MOU dengan salah satu pabrik penggilingan kopi di Medan. Jauh banget. Karena balik lagi SDM di sini belum mumpuni. Boleh tanya semua pabrik kopi di Sembalun sana saya datengin. Karena kenapa? Kalau memang bisa dari Lombok, why not? Kita cari rezeki sama-sama lah. Ya kan, tapi belum ada yang bisa. Karena kenapa? Kebutuhan saya itu adalah bahan baku kopi tanpa ampas. Ini kan minuman kekinian ya. Kalau saya mau beli sasetan, apa bedanya sama yang lain? Tidak ada faktor pembeda. The unique factor itu saya tidak ada kalau saya pakai sasetan. Akhirnya saya berangkat ke Medan, saya ketemu sama orang-orang pabrik yang kompeten dan yang saya butuh, diskusi nih. Tak, sampai saya dibuatin sampel dan betul-betul sampel yang saya mau sesuai formulanya kopling. Saya MOU sama mereka. Dengan catatan minimal pembelian 2 ton selama 1 bulan. Direct dari Medan ke Lombok. 2 ton. 2 ton, 2000 kilo. 2000 gitu. Kilo sebulan. Sebentar, gua bagi dulu. Iya. 2000 bagi 30 hari. Sebentar. Ini banyak banget sih, Cok. Coba bagiin gak? Cara baginya gimana? Saya bingung gua. 2000 bagi. Jadi ini pelajaran matematika juga ya teman-teman ya. 33 kilo sehari, Cok. Artinya 2 ton dibagi 60 hari kan? Ya enggak? Dibagi 30 hari. Sebulan kan? 2 ton sebulan? Ya. Betul, 2 ton. 60 kiloan berarti sehari ya. Ngeri, Bro. Ngeri banget. Artinya lu udah bisa suplai langsung bahan baku buat koplingnya juga berarti? Iya, betul. Nah, jadi gini, kenapa saya berani buka di Bali, di Malang? Ya kan expand ke barat ya, karena timur ini udah clear. Ya kan, Sumbawa, Dompu Bima alhamdulillah udah clear. Saya berprinsip ketika saya bisa kuasai Sumbawa, Dompu Bima, apa bedanya saya main di Bali sama Jawa? Yes. Karena faktor ekspedisi barang, distribusi barang udah ketemu nih. Udah ketemu formulanya, ya kan? Nah, potensi market terbesar di Indonesia itu Jawa. Banyak ya, soalnya warganya. Banyak parah. Banyak. Ya kan? Nah, artinya kenapa? Kalau saya bisa memperkenalkan aja, ya kan, kopling ini di Jawa, ini asli Lombok loh. Gila sih. Ya kan? Minimal ada keuntungan yang lain lah. Iya. Lombok terangkat, betul. Ya kan, nama Lombok terangkat, alhamdulillah. Produk saya diterima juga seperti itu. Dalam bayangan lu kira-kira kopling ini bisa bertahan berapa lama dalam tahun? Nah, jadi gini, gue suka nih pertanyaan kayak gini. Artinya begini, gue harus ada faktor tolak ukur. Iya dong. Ya kan? Tolak ukur gue untuk bisnis kopi ini, lu tahu permen Kopiko kan? Permen locong. Tahu. Permen kecil. Yes. Diisap-isap. Itu go internasional. Ya kan? Apalagi kita yang jelas-jelas kopi. Jelas-jelas kopi. Bukan permen. Tinggal sistemnya bagaimana. Dia ngomong begini gue sampai kebayang banyak hal loh, Bro. Bisa jadi dia juga keluar negeri nanti ke Malaysia. Ini lagi R&D, ada tim saya berangkat ke Kuching Malaysia. Kan? Nih memang gila orang ini. Ada. Kebayang. Dari dia ngomong begitu banyak menjelaskan udah kebayang. Loh, bisa jadi dia ke luar negeri dong. Malaysia minimal, Singapura minimal. Dengan standar masing-masing toh? Ya, betul. Mungkin Malaysia punya standar sendiri, lu ikutin dong. Betul. Singapura punya. Ya. Tapi nanti mungkin lebih bermain di currency sih, di mata uang. Ya kan? Sih. Seperti itu. Berapa nih kita setting untuk mata uang Malaysia, mata uang karena ringgit kan. Ringgit betul. Ya, cuman lagi R&D. Okay. Karena kenapa? Balik lagi nih ke cerita kita yang awal. Oke. Terus. Bangun network. Network gua alhamdulillah banyak. Besar, luas. Iyalah. Ya kan? Kenapa gua buat
Nothing impossible. Kalau memang bisa nasional, kenapa tidak internasional? Karena kenapa? Temen-temen gua, network gua se-Indonesia ada. Yes. Tinggal teman-teman gua offer, tawarin. Lu mau nggak? Nah, gitu loh. Makanya gua buat kemitraan. Lu bayangin ya, ini data bulan Februari kemarin. Iya. Salah satu mitra gua, income net profit dia tuh 21 juta. Per bulan Februari. Bulan dong. Forecast kan udah jelas. Iya kan? Itu data ya, data real. Iya. Data Lu dari tau gak kantor. sih? Underestimate-nya begini loh. Ini kan bisa receh, gak bisa kaya, susah bro. Setelah gue denger lu jelasin. Lu Nggak aja. lagi kayaknya jadi orang yang paling penting di Nusantara. Amin ya Allah, amin. Artinya begini, ini kan kita podcast kan. Iya. Podcast itu bercerita. Iya. Nah setelah podcast mungkin besok atau lusa, lu nongkrongin deh di depan ex bandara. Iya. Atau dimanapun gerobak kopling ini mangkal. Berarti lu gak masalah dengan pesaing dong sekarang? Gua bersyukur ada pesaing. Gua bersyukur ada kompetitor. Kenapa? Lu harus nanya kenapa Om. Biar ada pembeda. Bukan. Apa? Market kopi keliling makin besar. Oh. Sebentar, gua nalar dulu. Market kopi keliling jadi besar, semakin banyak pilihan maksud lu? Yes. Orang makin paham, makin ngerti dan makin tahu. Gitu. Gua nggak khawatir masalah kompetitor. Gua bersyukur ya buat kalian para kompetitor, good job. Serius. Kalian kalau mau di mentoring langsung sama dia Serius. menang. Sekarang kalau gua pemain tunggal, Iya sih. apa serunya? Apa serunya, Bro? Nggak ada seru-serunya. Gua akan mati Iya. kalau gua tunggal. Iya kan? Iya. Zona nyaman, Bro. Zona nyaman, bener. Iya Nggak kan? akan gerak. Nggak akan gerak gua. Nggak akan ada perkembangan Nggak, Andy sampai ke luar negeri. Betul, Nggak ada betul, itu sampai ke betul. Jawa nggak ada. Nah, ini contoh ya. Iya. Mereka bertarung di Mataram, Bro. Yes. Iya kan? Yes. Tempurnya kopi keliling Mataram. Bro. Arenanya Mataram. Keluar dari Mataram, mereka udah nggak dapat market. Mereka berdarah-darah. Pasti. Lu bisa sepercaya diri ini, bro. Itu mental dan pengalaman. Oke. Itu. Kenapa gua berani kayak begini ya kan? Karena satu, mental, Bro. Mental itu bukan di bangku sekolah. Oke. Ya kan? Berapa banyak orang yang sekolah bisnis jadi bener-bener pebisnis. Nih, dosen-dosen bisnis di Mataram, lu undang nih. Baru bener. Serius, Bro. Ya kan? Mereka belajar ekonom ya kan, bla 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 bla. Gua balikin. Lu tahu nggak prinsip supply by demand? Berat itu. Itu hanya gua dapet di lapangan langsung. Nggak ada di teori. Contoh nih ya, ini gue sharing ke kalian ya. Kenapa kopling tidak ada jualan malam? Coba deh perhatiin. Nggak ada. Oh ya? Dari awal. Nah, bagus. The question is why. Saya menjaga yang namanya supply dan demand. Gitu loh. Lu tau nggak? Paham nggak sendiri? Kenapa tidak ada malam? Biar orang besoknya beli, nunggu. Oh, kopling nggak ada. Jadi kayak misalkan, karena udah terschedule dengan jelas. Betul. Karena Betul, kalau Bro. sampai malam, bosen orang ngeliatnya. Yes. Jadi gini. Demand-nya kopling ini 5.000. Let's say 5.000. Ya kan? Supply yang saya produksi cuma 4.000. Ada gap 1.000 kan? Itu orang 1.000 itu orang yang butuh itu. Besok karena dia harus di rolling lagi. Besok dia kayak zombie nyari kopling. Bener. Dan Gila. it's work. It's Gila. fucking work gitu loh. Nggak pernah kepikiran gue nih. Serius gitu loh. Anggaplah, anggap 5.000 ya. Iya. Tapi dia cuma cetak 4.000 doang. Artinya ada 1.000 orang yang kayak zombie nyari nggak kebagian. Betul. September last year. It's not been 1 year. Ya. What the fuck, man? Shit, Damian. Blow my mind. Gitu loh teman-teman. Jadi Gila. artinya begini ya. Kalau kita bicara dunia persilatan kopi keliling, ya kan? Ini kan sudah mulai diperhatiin lah sama netizen, ya kan? Saya punya tajuk, ya kan? Es kopi enak nomor 3 di Lombok. Nah, kenapa nomor 3? Pasti ada pertanyaan. Siapa nomor 2? Siapa nomor 1? Pertanyaan nomor 2, ya jawabannya ya. Kopi enak nomor 2 itu buatan pasangan. Asik. Betul. Iya. Ya kan? Bini. Pacar, selingkuhan, ya kan, simpenan, whatever. Oh, iya. The number 1,
is made by yourself, motherfucker. Gak mungkin lu gak minum. Ya kan? Ya. Tapi ya ketika lu malas buat kopi, lu gak punya pasangan yang buatin lu kopi. Ada kopling, Cong. Kembali lagi ke dia berarti. Ini lu nomor 3-nya. Cukup. Oke, I don't want to be the first one. Karena kalau jadi yang pertama gampang dikeduain. Udahlah. Apa banget jokes. Yoi. Tapi by the way anak berapa bro? Alhamdulillah baru 1. Oke. Karena dulu gue lihat ada bini lu juga yang jaga di vape store. Iya. Dulu lu kompak banget ya kan. Nah itu dia. Sebagai entrepreneur, support sistem keluarga orang-orang terdekat sangat penting. Yes. Support system. Dan sekarang jujur bini gua yang kontrol produksian, bini gua yang kontrol accounting, dia salah satu CEO di manajemen lu. Di manajemen gua. Ya berarti quality QC-nya dia berarti ya. Betul. Emang perempuan asik sih di betul, itu, betul. Tapi paten bro. Gue aja terbuka pikiran gue tentang leverage. Wah memang gue harus punya leverage. Begitu bro. Jadi harus punya apa ya? Milestone istilahnya. Milestone-nya betul. Jangka panjangnya gitu. Kalau jangka panjang gue sih simple aja, nguasain Asia dulu lah. Ya kan? Karena kenapa? Satu, kita berbicara produk dan rasa. Ya kan? Kenapa gua berani main di Bali? Kenapa gua berani main di Malang? Gua kirim anak-anak gua. Tim tempur gua kan gua punya 3 tim tempur ya. Alpha, Bravo, Charlie. Ya kan? Tim Alpha dia yang megang Sumbawa, Dompu Bima, ya kan? Tim Bravo megang Malang. Nah, tim Charlie saya yang lagi saya bangun ini megang Bali. Masing-masing shift ketua dari tim-tim saya ini, tim tempur saya ini, saya kirim duluan. Kamu survei lapangan, kamu mapping area, cek kompetitor, cek produk. Beli. Rasa dia. Betul. Sampai mereka kesimpulan, fight kita om. Fight. Gitu. Lu manajemen ini berapa lama? Bentar, bukan apa? Manajemen bisnis lu, manajemen pikiran lu. Waduh, panjang kalau diceritain, brother. Kalau manajemen bisnis lu gue gak mau tahu. Yang gue ingin tahu itu adalah manajemen lu berpikir bro. Iya. Karena enggak, ini pure pikiran lu sendiri kalau feeling gue ya. Iya benar. Iya betul. Artinya ini lu bertempur siang dan malam pikir bro. Kayaknya kurang tidur banget lo bro. Gue sekarang alhamdulillah kebanyakan tidur. Asik. Serius, kebanyakan tidur gue. Kebanyakan tidur. Iya karena kenapa? Satu, manajemen gue sudah almost perfect. Iya, udah running. Almost perfect. Dalam artian sudah ada yang ngurus. Tapi lu masih purchasing dan lain sebagainya. Ngomel-ngomel gak sih? Enggak. Udah gak ngomel-ngomel. Karena begini ya bro. Kalau kita berbicara target perusahaan. Betul kita punya target. Ya kan. Tapi itu tadi. Kalau kamu melewati proses. Ya kan. Kamu bisa meminimalis ngomel-ngomel tadi. Kalaupun saya ngomel-ngomel. Itu lebih ke sirkulasi barang. Iya. Kayak misalnya barang baku belum datang itu lebih ramenya ke vendor. Iya, biasa. Ya kan? Nah, jadi yang saya bangun, yang saya ciptakan di internal saya itu, bro. Bagaimana mereka punya sense of belonging. Itu penting. Rasa memiliki dia perusahaan. Makanya ketika saya rekrut atau saya briefing anak-anak, di closing statement saya pasti saya akan ngomong begini, ini piring makan kalian. Ya kan? Dengan piring makan kalian ini, kalian bisa suapin anak, istri, selingkuhan, pacar ya. Iya bebas. Ya kan? Nah, jaga baik-baik piring makan ini. Ya kan? Kalaupun nantinya ke depannya ada piring makan yang lain, piring makan di tempat lain, kamu punya hak kok. Punya hak. Ya kan? Karena saya sebagai founder Kopi Keliling tidak akan pernah memaksakan kalian loyal. Betul. Di perusahaan saya. Karena saya berkaca sama diri saya bro. Waktu saya di hotel, kalau saya mau income lebih, mau upgrade grade saya lebih tinggi, saya harus jumping. Yes. Ya kan di dunia kerja, catat sekali lagi teman-teman, di dunia kerja nothing loyal. Nggak ada yang namanya loyalitas. Betul. Bullshit itu. Kecuali bisnis lu sendiri. Kecuali bisnis lu sendiri. Gitu loh. Jadi sekarang nih ya, misal ya. Kalian bekerja nih dengan sepenuh hati di perusahaan kalian ya kan. Tiba-tiba talent kamu lebih dihargai sama perusahaan lain. I give you one my ears. You will jumping motherfucker. Iya pasti. Udah dah realistis. Itu luka itu bro. Iya serius. Gitu loh. Jadi
Ini pengalaman pribadi. Saya pun di dunia perhotelan 15 tahun, kalau nggak saya lompat-lompat, saya nggak akan sampai level manager. Gitu loh bro. Gitu sampai akhirnya ketemu network, bangun ini bangun itu ya kan, dan merasa diri punya cukup ilmu. I start build my own empire. Ini empire sih. Gitu loh. Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu, Bali, Malang. Bentar lagi sih Mojokerto. Oh, masih Jawa Timur tuh. Ih gila. Ya pokoknya tahun ini insya Allah Jawa Barat, Jawa Tengah lah. Kalau di Jawa Barat itu di Sukabumi yang kita udah mapping ya. Tim saya udah berangkat ke sana. Solo sama Jogja juga udah report sih. Oke, last question. Lu lebih senang dikenal banyak orang karena lu seorang entrepreneur atau lu ingin tetap seperti begini-gini aja? Kalau gue sih nggak kelihatan sama sekali. Kalau gue sih jujur, untuk zaman sekarang, kalau kalian tidak muncul, kalian tidak akan dikenal. Kalian tidak akan expand, tidak akan scale up. Karena kenapa? Seorang founder atau business owner, dia yang paling paham bisnisnya, ya kan? Tidak mungkin dia bisa mendelegasikan pekerjaan itu 100%. Dia harus tampil. Kalau gue pribadi menjawab pertanyaan lo, saya harus muncul. Lo harus muncul. Harus muncul. Realistis lo deh. Realistis bro. Tapi gue pengen jadi Bob Sadino kedua. Anjay, Bob Sadino kedua. Bukan masalah prestasi, enggak. Menghadap presiden pakai celana pendek. Masalahnya di mana? Iya, masalahnya di mana? Tapi kan secara etika siapa lu, ya kan? Gubernur aja pakai resmi Bob Sadino loh. Itu yang gue pegang. Anjing nih orang. Ketemu presiden celana pendek. Iya kan? Cuman itulah. Ya kan banyak ilmu yang gue pelajari, banyak ilmu yang gue baca. Las nih. Nggak bisa nggak mungkin las. Las. Penting nggak public speaking? Penting, sangat penting. Kenapa? We talk about convincing people. Iya, meyakinkan orang sih. Ya kan? Di samping public speaking, data. Asih. Itu penting. Deliver datanya. Ketika saya bercerita ya kan, itu kan saya menyampaikan data ke kalian. Dari awal saya jualan 2 bulan, income saya per bulan berapa, data. Ya kan? Data itu semua, ya kan? Nah, artinya public speaking itu penting untuk orang-orang yang tahu. Ya kan? Kegunaan public speaking ini apa? Itu aja. Yes, for sure. Lu denger kan? Penting public speaking. Luar biasa. Demian. Siap. Thank you ilmunya. Terima kasih. Parah sih gila. Terima kasih waktunya. Gua kuliah hari ini, thank you. Aman. Artinya gini ya teman-teman, PR dari gua buat kalian, buat podcast ini sebagai wadah. Kalian mengumpulkan entrepreneur yang cerdas, yang luar biasa, dan yang satu yang niat. Entrepreneur banyak, yang niat mungkin sedikit. Yang niat. Loh iya. Artinya begini, ada beberapa entrepreneur yang merasa sudah puas. Yes. Kalau dia sudah merasa puas, tinggal tunggu dia runtuh. Iya, betul. Serius. Tinggal tunggu dia tumbang gitu loh. Karena kenapa? Entrepreneur sejati itu tidak ada kata menyerah. Betul. Gagal sama dengan berhenti. Dan jangan pernah ada di zona nyaman. Udah itu doang. Berhenti sama dengan gagal sih. Oke, itu. Thank you Damian. Oke, matikan HP-nya. Thank you so much. Thank you guys. Sampai ketemu di lain waktu.